Kita ke informasi lainnya pemirsa, baru-baru ini Luna Maya membuat pengakuan yang menghebohkan publik. Luna menyebut telah membekukan sel telurnya untuk mengantisipasi masa menopause. Ya mungkin sebagai perempuan ya ada biological thinking ya secara kalau ingin menjadi seorang ibu. Tapi aku udah freeze egg. Dalam wawancara di kanal YouTube artis Vena Melinda, pengakuan Luna Maya ini pun mendapat respon dari warganet. Banyak yang memuji tindakan artis berusia 38 tahun ini. Sementara Luna sendiri menganggap tindakannya sebagai hal yang wajar sebagai perempuan yang belum memiliki pasangan di usianya. Payung sebelum hujan aja. Jadi aku tahu sebagai seorang perempuan, ya kita semua tahu lah bahwa memang perempuan itu diciptakan memang ada masa menstruasinya karena kita berreproduksi kan, terus ada juga masa dimana kita wanita akan menopause gitu. Dan aku pikir ini ya suatu tindakan persiapan aja. Luna Maya juga menyebut pembekuan sel telur di usia produktif adalah hal yang wajar. Hal ini ibarat tindakan antisipasi untuk masa depan. Untuk mengenal lebih dekat dengan proses pembekuan sel telur atau egg freezing, sudah bersama kami dokter spesialis kandungan, Dr. Thomas Cahyadi. Selamat siang, Dr. Thomas. Halo, selamat siang. Baik dok, bisa dijelaskan mungkin egg freezing itu atau pembekuan sel telur ini apa dok sebenarnya? Oke, baik. Jadi ya seperti namanya, egg freezing itu ya jadi sel telur seorang wanita kita ambil dari tubuhnya, kemudian kita bekukan. Nah, ini bisa disimpan bertahan cukup lama. Jadi nanti ketika perempuan tersebut menikah dan ingin mempunyai keturunan, jadi telur yang sudah kita bekukan tinggal kita cairkan, kemudian kita suntikan langsung dengan sperma, terus lalu setelah jadi embrio ditanam. Jadi sebenarnya ini hampir mirip kayak proses bayi tabung, tapi mungkin ini berhenti di tengah-tengah gitu. Jadi hanya sampai mendapatkan sel telur, kemudian sel telurnya dibekukan karena belum ada suami, jadi kita belum punya spermanya seperti itu. Baik. Nah nanti setelah disuntikan sperma, kemudian tadi dokter bilang ditanam, ini apakah seperti bayi tabung tadi ada alat lagi atau ditanamkan lagi ke sang ibu? Oke, jadi setelah dicairkan, disuntikan sperma, biasanya kan telur yang sudah disuntikan sperma akan dikultur ya atau dikembangbiakan untuk dilihat nih menjadi embrionya kualitasnya gimana. Ketika embrionya oke, kemudian akan ditanam kembali ke dalam tubuh sang ibu gitu. Baik. Nah, yang dilakukan sebelum egg freezing ini baiknya apa dok? Apakah ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu dan kira-kira disarankan di umur berapa ini dilakukan? Baik, jadi tentunya ya pasti sebelum melakukan egg freezing baiknya dikonsultasikan dulu ke dokter kandungan. Tentunya biasanya layanan seperti ini adanya di tempat-tempat yang mungkin bisa melakukan prosedur bayi tabung ya. Kenapa? Karena tempat penyimpanannya, labnya semua ada di sana seperti itu. Jadi setelah konsultasi biasanya dicek, nanti dilihat apakah sang perempuan atau sang wanita itu merupakan kandidat yang baik. Biasanya sih tadi kalau usianya mungkin udah di atas 35 dan belum berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Atau juga egg freezing ini juga bisa dilakukan untuk wanita yang lebih muda lagi, misalnya pasien-pasien dengan kanker yang mungkin akan melakukan kemoterapi atau radioterapi gitu ya, terapi radiasi atau terapi kanker yang nanti juga obat-obatan itu bisa merusak kualitas sel telur. Jadi untuk menjaga supaya sel telur itu nggak rusak setelah dilakukan kemoterapi, kita bisa mengambil sebagian dan membekukannya gitu untuk masa depan, untuk preservasi fertilitas seorang wanita gitu. Baik, nah untuk biayanya ini kira-kira berapa nih dok dari awal perawatan sampai akhir nanti? Kalau untuk biaya itu kan bervariasi ya. Mungkin nanti ya bisa ditanyakan langsung ke tempat atau pusat-pusat ketika seorang wanita itu akan melakukan. Siap. Kalau di Indonesia biasanya rata-ratanya berapa nih dok? Mungkin setengah harga bayi tabung lah. Baik. Misalnya Nah, dok, kalau sekitar 100 ya mungkin setengahnya seperti itu. Baik. Nah, ini adakah kemungkinan ke depannya ini akan menjadi tren nih dok, mengingat saat ini memang banyak perempuan memilih untuk melajang atau masih single di usia yang mungkin sudah tua?
Oke, balik lagi ya tergantung ya, karena kan ini biayanya juga nggak murah ya. Ya balik lagi kalau untuk menjadi tren ya balik lagi tergantung prioritas seorang wanita itu gitu. Ketika dia melajang, apakah suatu hari nanti ketika dia menikah dia ingin punya anak, atau ya dia happy untuk hidup berdua aja seperti itu. Kalau mungkin itu bukan menjadi prioritas ya mungkin perempuan tersebut tidak akan memilih untuk melakukan egg freezing. Tapi kalau memang ternyata Baik. perempuan itu sebenarnya pengen banget punya anak, ya nanti akan dilakukan freezing seperti itu. Baik, Dr. Thomas, singkat saja, adakah efek samping terhadap ibu ataupun bayinya nanti untuk ketika melakukan egg freezing ini? Sejauh ini sih tidak ada ya, jadi seperti hasil proses program bayi tabung, jadi bayi-bayi yang dihasilkan dari proses ini ya normal gitu. Baik. Baik, terima kasih Dr. Thomas atas waktu dan juga informasinya. Sehat selalu, Dok.